Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Iksada TV, kembali lagi ke Tas Buku, komunitas bedah buku. Bersama saya, Nur Ismaili Ramawati dari LPM 10 sebagai moderator dan rekan saya, Hilmayanti Nurdiana dari LPM 9 sebagai pemateri. Baik, kepada Kak Hilma, silakan dijelaskan mengenai sinopsis buku yang dibawa pada hari ini. Oke, di sini saya membaca buku yang berjudul A sampai Z Mengasuh Bayi Tanpa Panik. Di dalam buku ini sekilas menjelaskan tentang persiapan apa saja sih yang perlu kita persiapkan ketika kita mempunyai anak. Yang pertama ada perawatan bayi baru lahir, persiapan memilih baju, popok dan lain sebagainya, ada peran ayah, terus ada imunisasi dan banyak sekali. Untuk selengkapnya, simak video berikut ini. Kali ini kita akan membedah buku yang berjudul tentang A sampai Z Mengasuh Bayi Tanpa Panik. Kita mulai dari identitas buku. Bukunya berjudul tadi A sampai Z Mengasuh Bayi Tanpa Panik, yang ditulis oleh Bunda Mia Karisma, cetakan 2016, yang diterbitkan oleh Diva Press, yang beralamatkan di Sampangan Gang Perkut nomor 325B. Tebal buku ini sekitar 140 halaman dan bernomor ISBN 9786023912926. Yang kedua yaitu ada identitas penulis. Penulis bernama lengkap Mia Karisma, lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Februari 1987. Beliau menempuh pendidikan SD sampai dengan SMA di kota kelahirannya dan melanjutkan pendidikan di Jakarta dengan jurusan kesehatan masyarakat. Setelah lulus dari kuliahnya, beliau bekerja di Jakarta di rumah sakit selama 3 tahun dan setelah itu kembali ke kampung halamannya dan bekerja di salah satu rumah sakit di Sleman. Kegiatan penulis selain bekerja di rumah sakit, yaitu beliau juga melakukan pengabdian masyarakat dan juga aktif dalam menulis buku. Di dalam buku ini terdapat beberapa pokok bahasan. Yang pertama ada persiapan menyambut kehadiran bayi, yang kedua ada perawatan bayi baru lahir, yang ketiga ada kebutuhan zat gizi bayi dan balita, yang keempat ada proses tumbuh kembang bayi dan balita, yang kelima ada imunisasi dan tumbuh gigi, dan yang terakhir ada peran ayah bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi. Kita masuk pada subpokok bahasan yang pertama, yaitu ada persiapan menyambut kehadiran bayi. Pada saat kita menyambut kehadiran bayi, kita perlu menyiapkan barang-barang yang dibutuhkan oleh bayi atau anak kita. Yang pertama ada memilih pakaian. Dalam memilih pakaian kita harus benar-benar memastikan bahwa anak kita itu nyaman dengan pakaian yang digunakan, seperti berbahan katun yang tipis tapi mudah menyerap keringat. Yang kedua ada memilih popok. Popok terdiri dari 2 jenis, yaitu popok kain dan popok sekali pakai. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang ketiga ada memilih peralatan tidur yang pastinya yang nyaman dan aman untuk anak kita. Yang keempat ada peralatan mandi. Yang kelima ada memilih lemari pakaian. Yang terakhir ada memilih kereta dorong atau stroller. Yang kedua, subpokok bahasan yang kedua ada perawatan bayi baru lahir. Perawatan bayi lahir di buku ini terdapat cara memandikan bayi, yang kedua cara menggendong bayi, dan yang ketiga ada cara memijat bayi. Cara memandikan bayi yang pertama ada siapkan air hangat. Sebenarnya tidak menggunakan air hangat pun tidak apa, tapi kita harus memerhatikan kondisi bayi kita. Yang kedua ada segera keringkan bayi setelah dimandikan. Yang ketiga bedong atau kenakan pakaian yang hangat. Dan yang keempat gendong bayi dengan kasih sayang. Yang kedua ada menggendong bayi. Tata cara menggendong bayi yaitu ada yang pertama masukkan tangan kiri ke kepala dan leher bayi. Tangan yang kanan memegang bagian pantat hingga punggungnya. Usahakan posisi pantat lebih rendah dari kepala. Yang terakhir ada memijat bayi. Bagian-bagian yang boleh dipijat pada bayi yaitu ada memijat muka, memijat dada, memijat perut dan punggung. Yang terakhir ada memijat lengan dan
kaki. Pokok bahasan yang ketiga ada kebutuhan zat gizi bayi dan balita. Yang pertama ada kebutuhan gizi bayi bagi bayi dan balita. Yang kedua ada air susu sebagai makanan utama bayi. Bayi yang berusia 0 sampai dengan 6 bulan hanya boleh dikasih makanan utama yaitu ASI, tidak boleh diberi makanan selain ASI. Jika ingin diberikan makanan pendamping MPASI itu harus melalui saran dari dokter terlebih dahulu. Bahasan yang keempat ada proses tumbuh kembang bayi dan balita. Di buku tersebut disebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang. Yang pertama ada faktor genetik dan yang kedua ada faktor lingkungan. Tahapan tumbuh kembang bayi dan balita yang pertama ada tinggi badan, lingkar kepala, organ penglihatan, organ pendengaran, perkembangan motorik, perkembangan bahasa, dan perkembangan perilaku. Bahasan yang kelima yaitu ada imunisasi dan tumbuh gigi. Di dalam buku dijelaskan manfaat imunisasi. Yang pertama ada menghindarkan anak dari serangan penyakit, meningkatkan kekebalan tubuh, memperkecil kemungkinan terjadi penyakit menular, meningkatkan derajat kesehatan nasional, dan menghemat biaya untuk berobat. Yang kedua ada tumbuh gigi. Saat bayi akan tumbuh gigi, ia akan sering menangis karena kenaikan suhu dalam tubuh. Namun itu hanya berlangsung selama 24 jam dan bayi akan memasukkan jarinya ke dalam mulut dan banyak memproduksi air liur. Nah, di masyarakat itu kadang kalau bayinya ngeceh saja itu mitosnya karena ibunya nggak keturutan pas hamil, itu mitos ya teman-teman. Terus yang terakhir ada peran ayah bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi. Apa saja sih peran ayah atau yang bisa dilakukan oleh ayah saat mendidik dan mengasuh bayi? Yang pertama ada menenangkan bayi saat menangis, memandikan bayi, membersihkan rumah, membaca buku tentang parenting, menemani anak bermain, mengajak anak jalan-jalan, dan mendengarkan keluh kesah istri dan memberi penguatan. Di sini proses mendidik, mengasuh itu bukan hanya tugas ibu saja tetapi juga tugas ayah. Yang terakhir ada kelebihan dan kelemahan buku. Di sini kelebihan buku terlihat tipis sehingga menarik untuk dibaca. Yang kedua ada desain sampul menarik dan buku full color atau semuanya berwarna, jadi kita lebih ingat atau lebih menarik untuk dibaca. Kelemahannya terdapat beberapa tulisan tanpa disertai gambar sehingga menyulitkan pembaca untuk mempraktekannya. Sekian video buku dari kami. Jika ada yang tanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Iksada TV. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.